Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Setelah ya kita sudah ngetek nih, wow, ada seorang laki-laki yang baik, nggak cuma di masjid, di luar masjid juga dikenal dengan kebaikannya sebagai pembeli yang baik, ketika dijualan yang baik, ketika dia bertetangga yang baik, ya ketika dia sebagai anak yang baik. Pokoknya udah oke deh, kita udah ngetek nih, ada laki-laki yang baik kalau Anda perempuan, ada perempuan yang baik kalau Anda laki-laki. Nggak cukup hanya sekedar bismillah, ini bisa jadi jodoh kita. Kita harus meningkat, kira-kira bener nggak ini adalah jodoh yang akan menjadikan pernikahan kita langgeng. Jangan sampai jodoh yang hanya langgeng seujung kuku. Terus gimana kira-kira kita bisa menentukan bahwa bismillah lanjut atau enggak? Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita harus memahami, bukankah pernikahan itu kan ibadah yang paling panjang dalam kehidupan kita. Kalau ibadah yang paling panjang berarti selama hayat di kandung badan, selama kita masih bernafas, jangan pernah kepikiran ketika kena masalah, ketika terbentur dengan konflik antara suami istri langsung udah kita cerai aja, cerai. No. Berarti kita nggak kuat. Pertama kali kita searching lalu menentukan bismillah, ini adalah pilihan kita. Pernikahan adalah ibadah yang paling panjang, berarti warning, harus memilih jodoh benar-benar secara tepat. Terus yang kedua, kita juga tahu pernikahan ini kan gak cuma menyatukan dua orang aja itu dengan dua kekurangan dan dua kelebihan, tapi pernikahan kan juga menyatukan dua karakter, dua keluarga. Ya, nah karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang, nggak hanya hubungan antara kita dengan dia, tapi juga kekurangan aku dengan kelebihan aku, berarti aku akan hidup juga dengan kekurangan dia. Aku akan hidup juga dengan kelebihan dia. Aku juga akan hidup dengan kedua orang tuanya. Aku juga akan hidup dengan kakak dan adiknya. Aku juga dengan hidup dengan berbagai macam problematika rumah tangga mereka, bawaan keluarga mereka. Karena itulah, maka bingkai kita ketika sudah searching dan ingin bismillah menentukan inilah kayaknya mau lanjut. Kita mau PDKT, mau pendekatan, mau diseriusin. Kita perlu ada tahapan yang berikutnya. Apa tahapan berikutnya? Pilihlah mana yang akan menjadi jodoh kita, siapa yang akan menjadi jodoh kita, kita pilih dengan sadar. Loh, kenapa dengan sadar? Ya karena sadar bahwa surat Toha di ayat ke-115 Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dari awal dua kekurangan manusia. Berarti kita harus sadar, nanti kita akan hidup dengan kekurangannya. Kira-kira kita catat dulu kekurangannya dia apa, mampukah kita nanti mengatasinya dan sabar dengan kekurangannya. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya. Pertama, kekurangan manusia itu adalah ya sifat lupa. Berarti kekurangan dia yang sifat lupa. Nah, kita harus siap-siap bahwa yang namanya manusia itu potensi banget dengan sifat lupa. Yang potensi gara-gara lupa jadi ribut, jadi berantem. Nah, sehingga ketika kita berinteraksi dan kepoin dia, pada saat dia berinteraksi dengan orang lain, kita harus benar-benar kasak kusuk. Kira-kira dia ketika berinteraksi sering lupanya nggak ya? Lupanya itu lupa hal yang biasa-biasa aja manusiawi atau lupanya kebangetan? Ya, lupa kalau sekolah itu, lupa kalau kerja itu misalnya jam 8, datangnya telat melulu. Berarti apa?
Gara-gara lupa potensi dia ingkar janji. Gara-gara lupa dia dia jadi tidak komitmen dengan amanah. Kan gitu. Ya Allah, maaf, aku lupa. Kalau kita melihat dia seperti itu, berarti kita harus sadar. Oh, ternyata dia punya banyak kekurangan. Karena nanti aku harus punya banyak modal sabar. Sabar dengan kekurangannya. Sabar dengan kelebihannya. Karena nanti di saat itulah kita benar-benar punya memo tentang si dia. Ya, dia dengan kekurangannya ternyata sering lupa ya dalam berbisnis, sering lupa ya ketika janji, sering lupa ya ketika dia sudah komitmen dengan sesuatu. Kita harus tahu karena sangat memungkinkan namanya penyakit lupa, apalagi makin tua ya makin lupa. Jadi jangan sampai begitu nanti maaf ya kita udah merasa di orang baik, kita lupa dengan kekurangannya yang sering lupa. Oh begitu nikah, ya Allah, lupa kalau udah nikah, lupa kalau udah punya anak. Sampai dulu ada lagu, mengaku bujangan, padahal cucunya segudang. Kenapa? Oh my God, karena lupa udah nikah, lupa udah jadi kakek-kakek. Nah ini kita harus benar-benar milih dengan sadar. Ya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, itu kita catat. Ya kenapa? Karena sekian puluh kekurangan kalau kita siap nanti menikah dengan dia, maka kita akan menjadikan ladang sabar buat dia. Baru satu, ya kekurangan dia lupa. Yang kedua apa? Walam najid lahu azma. Ya yang namanya manusia itu mageran. Ya orangnya itu mager, nggak punya kemauan yang kuat. Nah berarti kita harus sadar dulu bahwa aku nanti akan menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan malaikat, yang punya kekurangan. Itu dicatat karena saya juga seperti itu. Ya ketika saya memutuskan untuk iya menerima, ya ketika saya tahu dulu, oh ini calon saya punya kekurangan ini, keluarganya punya kekurangan ini. Nggak cuma calon kita, nggak cuman orang yang kita tag gitu, tapi lingkungan yang ada di sekitarnya, kekurangan orang tuanya, kekurangan kakaknya, kekurangan adiknya, bukan untuk kita umbar ya kekurangan dia, tapi jadi modal buat kita, sehingga pada saat nanti kita menikah melihat ada kekurangannya, kita nggak kaget. Oh iya, dulu aku waktu ngepoin dia, aku udah nyatet ini nomor 70, berarti sabarlah dengan kekurangan. Jadi setelah kita searching, kita kepo dengan dia, dan kita sadar dia punya segudang kekurangan, tapi dia punya segudang kebaikan. Terus yang kedua apa? Kalau kita sudah sadar, pilihlah yang memantapkan kita untuk nyati jodoh kita, pilihlah yang kita ridho. Penting, kita harus ridho bahwa inilah laki-laki yang aku pilih, inilah perempuan yang aku pilih. Di balik kelebihannya, dia punya kekurangannya. Dan aku ridho dengan kekurangannya. Kenapa? Karena aku akan hidup belajar tetap dengan kekurangannya, maka aku akan bersabar. Ketika aku hidup dengan kelebihannya, maka aku akan bersyukur. Kalau dari awal kita sudah punya komitmen seperti ini, maka nanti begitu mahligai rumah tangga kita jalani, apapun masalah, kita nggak galau. Kenapa? Karena kita sudah sadar siapa yang kita pilih, dan kita sudah ridho siapa yang akan menemani sehidup sesurga dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.